Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan layanan dasar di dalam bimbingan dan konseling. Jadi ketika kita berbicara bimbingan dan konseling, nah di sini bahwa ternyata pelaksanaan bimbingan konseling, nah itu mengikuti konsep yang utuh atau dalam hal ini ada komponen BK komprehensif yang mana terdiri dari layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, dan terakhir dukungan sistem. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang layanan dasar. Nah, layanan dasar ini sebenarnya tidak lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ya di dalam pelaksanaan BK, bahwa layanan dasar yaitu pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan. Nah, kemudian juga pengembangan dari pengetahuan termasuk sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, ini layanan dasar, jadi pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang mana tidak lain terkait dengan pengembangan keterampilan. Nah, dalam hal ini, ketika kita membahas bidang BK, baik itu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya di dalam materi layanan dasar, nah ini dirumuskan atas dasar hasil dari asesmen kebutuhan. Nah, nanti di sini mahasiswa BPI, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, ketika melanjutkan studi S2, maka boleh jadi kalian akan bertemu dengan pembahasan bimbingan dan konseling dengan komponen BK komprehensif. Nah, sehingga poin pertama untuk layanan dasar ini perlu dipahami berangkat dari net assessment atau analisis kebutuhan. Nah, jadi kontribusi terhadap kemandirian, kemudian juga kebijakan pendidikan yang harus diketahui oleh peserta didik atau konseli. Nah, kemudian selanjutnya, strategi layanan dasar yang dapat dilaksanakan antara lain, jadi yang pertama, bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas, bimbingan kelompok, dan menggunakan media tertentu. Atau dalam hal ini, di dalam pembahasan layanan dasar itu ada pemberian layanan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, kemudian bimbingan kelompok. Kalau tidak langsung yaitu menggunakan media tertentu. Nah, untuk poin yang pertama, bimbingan klasikal. Nah, ini merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru BK atau konselor dengan peserta didik. Nah, jadi pemberian layanan. Nah, ini sebagaimana kalian sebelumnya mempunyai guru BK di sekolah. Nah, pemberian informasi di kelas, nah itu adalah bimbingan klasikal. Kemudian selanjutnya, bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, sesuai dengan namanya, ini merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik dari sejumlah kelas. Nah, makanya kan lintas kelas atau kelas besar boleh jadi misalnya kelas 12A, B, C, atau misalnya 12 atau campuran. Nah, antar tingkat kelas. Nah, sehingga bimbingan lintas kelas ini merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Jadi bisa jadi juga misalnya ketika menjadi mahasiswa baru atau peserta didik atau mahasiswa baru atau di masyarakat melaksanakan kegiatan kelas besar, misalnya ada kegiatan di pesantren yang seluruh satu sekolah pesantren tersebut perlu diberikan layanan untuk penyuluhan tentang bahaya narkoba misalnya di sana. Jadi seluruh kelas atau seluruh angkatan, baik itu kelas 7, 8, 9 misalnya, nah, atau lintas kelas misalnya kelas 7 dengan kelas 9 kah, nah, atau tingkat SMA dan seterusnya. Nah, selanjutnya bimbingan kelompok. Nah, ini adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 sampai 10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, ini bentuk secara langsung layanan dasar, yaitu dengan bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelas besar atau lintas kelas, kemudian yang ketiga bimbingan kelompok. Nah, masing-masing strategi di dalam layanan dasar secara langsung ini dilaksanakan dalam bentuk praktek, jadi wujud realnya. Kemudian terakhir melalui media layanan dasar strateginya yaitu pengembangan media BK. Nah, kemudian ada papan bimbingan atau mading, kemudian ada kotak masalah. Nah, kotak masalah misalnya di depan
ruang guru BK atau ketika kalian menjadi penyuluh, baik itu di instansi-instansi atau kantor-kantor tertentu, kalian bikin kotak masalah karena sudah mendapatkan materi dari pelaksanaan BK, bimbingan dan konseling. Kemudian juga membagi leaflet misalnya atau membuat leaflet. Nah, ini insya Allah materi atau penyamaan persepsi ya tentang layanan dasar di dalam bimbingan dan konseling. Semoga bisa dipahami. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.